dengan stop kontak. Nyalakan Linomat 5 dan komputer dengan cara menekan tombol power pada Linomat 5 CPU monitor. Cari di mana alat Linomat 5, ada kok bacaannya, ada tulisannya kok. Itu ini buka gas yang 2 dan atur tekanan 4 sampai 6 bar. Ya, untuk membuka gas yang mana yang diputar? Keran mana yang diputar? Ya, silakan. Diputarnya kemana? Jarum Ini Putar lagi aja, Mas. ya. Ini Ini juga. Yang mana? Sudah? Apa bedanya yang kanan sama yang kiri? Angka yang kanan dengan angka yang kiri? Kalau yang kanan Tekan. kalau yang kanan ini bu kapasitas ya, kapasitas. iya ada gasnya di dalam. Isinya. Isinya. Ya, atau dari mana itu isinya? Ini ya bu. Apa bedanya angka yang kanan? 5 sampai 15. Yang kanan itu angkanya lebih besar, artinya menunjukkan tekanan Tekanan. yang ada di dalam tabung. Ya, tekanan. Sisa gasnya berapa lagi? Nah, berarti lihatnya yang kanan atau yang angkanya besar. Ya, sisanya berapa lagi? Kurang 40 bar, ya, 40. 40 bar. Jadi tekanan sekarang isi tabung itu tekanannya 40 bar. Kalau baru full itu 150 bar. Ya. Nah, yang kiri berarti menunjukkan Tekanan ada di sana. tekanan yang keluar, Keluar, ya, ya. tekanan yang diatur keluar untuk ke alat. Nah, dilihat dari jalur selangnya atau laju alirnya arahnya kemana? Gas itu dipakai untuk apa? Linomat. Ya, dari sana dia keluar terus menuju ke sini. Ya, jadi alat Linomat 5 ini menggunakan gas nitrogen dengan tekanan 4 sampai 6 bar. Ya, ini berapa tekanannya? 5. Berarti tidak perlu diatur lagi, ya. Nah, yang perlu kalian ingat saat mengoperasikan tabung gas itu yang kalian buka atau tutup itu hanya yang ininya saja. Ya, yang sealiran dengan lubang gas. Ini pintu buka tutupnya. Kalau mau pakai dibuka, kalau udah selesai tutup. Yang ini. Nah, kalau yang ini itu untuk mengatur tekanan yang keluar. Biasanya yang tekanan keluar itu tidak setiap saat diatur. Ya, biasanya diaturnya itu sekali saat pergantian tabung gas. Ya, kecuali ada error baru diatur. Makanya jangan langsung diputer yang tulisannya Haris itu. Ya, ini dulu alirannya dibuka dulu, kita cek dulu, kalau masih sesuai ya udah biarkan. Baru kita udah dibuka, jarumnya sudah naik semua, baru kita cek masih sesuai ya udah. Kalau ternyata kurang dari 4 atau lebih dari 6 baru diatur. Ya, jadi jangan ini diputar jangan. Ya, ini dulu yang diputar, lihat arah jarumnya kemana, masih sesuai udah biarkan. Ya. Nah, dilihat dari jalur aliran gasnya, ternyata dia ke sini, ke alat Linomat 5, ya, ke alat Linomat 5. Jadi di sini Linomat 5 itu sebagai instrumen awal, ya, dari rangkaian HPTLC. Ya, jadi HPTLC itu berbeda kayak di GC atau HPLC. Kalau di HPLC kan kamu langsung injek, terus
keluar peaknya gitu kan ya. Kalau di sini rangkaiannya terputus ya. Jadi di sini ada linomat 5. Nah, di sini akan dilakukan proses spotting ya. Nanti platnya ya ini sebagai fase diamnya diletakkan di sini. Ini namanya base plate ya. Nanti sampel dan standarnya itu di dalam siring. Siringnya nanti dipasangnya di sini. Nah, di sini siring, di sini ada gas. Nah, fungsinya jadi pada saat proses spotting itu larutan standar atau sampelnya itu akan disemprotkan, bukan ditotolkan. Kalau pakai pipa kapiler kan ditotolkan ke plat gitu ya, jadi kan nempel. Kalau ini ujung siringnya tidak nempel ke plat, jadi disemprotkan, dispray. Nah, pada saat proses penyemprotan itu butuh tekanan untuk mendorong si cairan standar atau sampelnya itu. Nah, itu pendorongnya adalah gas nitrogen. Ya. Jadi gas nitrogen ini hanya dipakai di alat linomat 5. Hanya untuk proses memberikan dorongan atau tekanan pada saat proses spotting saja. Jadi tidak dipakai untuk alat yang lainnya. Jadi nitrogen ini, gas nitrogen ini tidak ada hubungannya dengan fase diam, fase gerak, dengan analit nggak ada. Jadi tidak ada syarat khusus, ya beda. Di GC kan kalian pakai nitrogen juga, ada syaratnya. Kalau di sini nggak ada. Ya, yang penting kemurnian tinggi saja. Oke. Dari linomat 5 setelah standar dan sampel di spotting baru masuk ke proses elusi. Elusinya walaupun spottingnya sudah otomatis ya, volumenya sudah terukur karena pakai siringnya, sama siringnya kayak GC APLC ada skalanya. Tapi untuk proses spotting, proses elusinya masih manual seperti KLT, seperti paper. Nanti plat ini dicelupkan ke LW, LW-nya dalam chamber, ya. Terus sampai naik sampai batas atasnya kita keluarkan, tunggu kering ya, kering angin saja. Baru untuk melihat hasil spot-spotnya dimasukkan ke kabinet lampu UV atau bisa langsung ke TLC scanner ya. Di sini jadi gini, karena senyawa yang kita analisa adalah kafein. Kafein tuh apa tuh? Senyawanya gimana? Mudah menguapkah, volatilkah, atau gimana tuh kafein? Kan harus dipelajari dulu. Kenapa kafein nggak pakai GC aja? Kenapa pakainya HPTLC? Atau pertanyaannya, bisa nggak kafein pakai HPLC? Kami harus dipelajari dulu senyawa kafein itu sifatnya seperti apa gitu ya. Kenapa kemarin benzen pakai GC? Bisa nggak benzen pakai HPLC? Kan gitu. Ya, berarti dipelajari dulu karakteristik dari senyawanya gimana. Nah, sekarang kafein, gimana tuh senyawa karakteristik kafein? Kenapa dia bisa menyerap sinar UV? Ya, dia ini sama ya jenisnya seperti kafein, seperti tiamin, seperti paracetamol ya, senyawa organik yang punya gugus kromofor ya. Jadi dia punya gugus kromofor, bisa menyerap sinar UV atau visible. Kemampuan dia menyerap sinar itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Jadi mengukurnya ya dengan banyaknya yang diserap berarti semakin banyak juga semakin pekat juga konsentrasinya. Makanya di sini pakai detektornya sama detektor UV atau visible. Berarti bisa nggak kafein selain pakai HP TLC? Bisa nggak? Apa harus pakai HP TLC? Hah? Bisa. Kalau bisa berarti apa tuh alternatifnya? Spektro UV ya otomatis bisa. HPLC bisa nggak? Bisa juga, kan detektornya dia UV. Ya kan ada lampu detektor UV lamp yang bagian atasnya itu kan? Ya. Berarti kafein ini bisa dengan spektro UV vis, bisa dengan HPLC. Sekarang dengan HPTLC bisa. Pakai GC tidak bisa ya, karena dia mudah rusak dengan suhu tinggi ya. Gitu. Jadi kamu nanti misalkan magang atau kerja senyawa kafein, waktu kuliah nih pakai HPTLC nih, di lab tempat magangnya nggak ada, ya jangan kekeh juga ya, pakai ada alternatif lainnya ya. Ini hanya salah satu contoh juga. Tiamin bisa nggak pakai HPTLC? Bisa. Paracetamol bisa ya, karena prinsipnya sama, dia punya gugus kromofor. Jadi yang detektornya
bisa membaca sinar UV atau visible, berarti bisa menggunakan alat instrumen tersebut. Ya, oke. Sampai mana tadi? Udah ya? Oke, guys. Buka gas, terus kali nomor 5. Sekarang ke monitor. Oke, dibuka sekarang soft filenya. Kali shortcut WinCats. Cats. Di atas. WinCats. Shortcut WinCats. Iya. WinCats. Lagi santai dulu masih. Pada monitor akan muncul window WinCats dalam berfungsi. Oke. Klik instrumen, klik nomor 5 dan klik Manual manual control. control. Oke. Ada alat Linomat 5, lampu indikator power on dan online menyala. Pada alat Linomat 5, komputer lampu indikator power Tante ada pertanyaan tadi. dan online nyala. Oke. Pelaksanaan, siapkan plat yang akan diaplikasikan. Kenapa siapa yang Siapkan plat yang akan diaplikasikan. kita nunggu temennya dulu aja. Oh. Ya, sesuai dengan namanya plat tipis ya. Ini lapis tipisnya. Saya pakai yang bekas dulu aja. Jadi terbuat dari lempengan atau lembaran aluminium ini ya, aluminium yang salah satu sisinya dibubuhi oleh silika gel. Jadi yang putih ini adalah silika gel. Nah, silika gel inilah yang digunakan sebagai fase diam. Udah. Yang digunakan sebagai fase diam. Ya, jadi fase diam yang kita gunakan untuk metode ini adalah silika gel. Nah, di kemasannya itu ada keterangan TLC silika gel 60 F254 ya. Silika gel berarti tadi yang putih ini 60 itu ukuran pori-pori, 60 mes ya. F254 artinya bahwa plat ini mengandung fluorensen. Jadi ketika disinari sinar UV panjang gelombang 254 nanometer, dia akan berfluorensen. Jadi yang putih ini saat disinari sinar UV ia akan berwarna hijau, akan memancarkan cahaya hijau. Nah, saat memancarkan cahaya hijau nanti akan terlihat nih spot-spot yang terbentuknya, ya. Kembali lagi ke karakter kafein. Jadi kafein itu menyerap sinar UV berdasarkan panjang gelombangnya. Ya, jadi kalau dia menyerap sinar UV, spotnya itu atau analitnya itu tidak tampak, tidak terlihat, ya. Di bekas kelas C ya minggu lalu ini tidak terlihat spottingnya, padahal sudah ada standar sampelnya sudah ada. Nah, untuk melihatnya butuh bantuan. Bantuannya platnya harus berfluorensen. Jadi saat disinari sinar UV dia akan kelihatan. Ya. Ini nanti kalian ukur ya, ini plat kalian yang masih kosong. Diukur dulu lebarnya berapa, tingginya berapa. Lalu tingginya dibagi 2. Ya, jadi misalkan yang ini yang 2C kelompok 7 ini berarti adalah area elusi kalian. Jadi area kerja kalian tuh hanya segini. Ya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ya. Jadi di sini kalian tidak perlu buat batas bawah. Ya. Buat batas bawah bikin tapi secara metode. Ya, secara software nanti. Nah, yang perlu kalian buat hanya batas atasnya saja sebagai batas pergerakan dari LUN. Jadi saat proses elusi, LUN-nya naik sampai batas ini. Nah, ini kita batasin. Kita batasin. Kenapa dibatasin? Karena dengan metode yang sudah berjalan dengan fase gerak kloroform aseton Na4OH dengan komposisi yang kalian buat, itu spot standar dan sampel itu sudah terpisahkan di jarak kurang dari segini, kurang dari 5 cm. Ya. Karena kita pakai metodenya metode rutin, metode analisis rutin, ya. Sudah ketahuan. Kecuali metode kalian masih baru atau sampelnya masih baru, jangan dibatasin, ya, sampai batas maksimalnya saja. Kayak kemarin KLT, ya. Iya kan itu kan perbandingan fase gerak ya. Setiap kelompok kan fase geraknya beda-beda, berarti kan responnya beda-beda. Nah, jangan dibatasin dulu, biarkan dia sampai batas maksimalnya. Kalau sudah dapet berkali-kali percobaan dapat misalkan di jarak 3 cm, ya udah berarti cukup dibatasin, ya. Atau sama kayak di GC, end time-nya kan berapa tuh 30 menit. Kalau peak-nya udah keluar bisa di stop manual gitu ya. Sama. Jadi kalau udah keluar ya udah kita batasin aja, nggak perlu sampai atas. Ya, gitu. Nanti kasih identitas di sini ya, berarti ini diukur lebarnya berapa, tingginya bagi 2. Nanti yang di sini dikasih identitas kelas kelompok, lalu di sini keterangan 1.
Satu ini artinya bahwa sisi yang kiri ini untuk spot pertama atau standar pertama. Jadi sisi yang kiri ini untuk diletakkannya standar pertama, di spotting standar pertama, ya. Cara pasangnya di sini, ini area spotting kalian. Jadi posisinya gini. Nah, gini ya. Jadi spottingnya di sini nih, yang ini diluruskan lalu dijepit. Jadi untuk menjepit tuasnya ditarik ke depan. Kalau ngebuka berarti ke belakang, ya. Jadi spottingnya itu dari sini standar 1, 2, 3 seterusnya. Awalnya dari sini, ya. Tuh. Oke, silakan. Kalau mau nyoba pakai plat yang bekas dulu sambil yang plat kalian diukur. Sudah, silakan dipasang. Pasang, silakan. Yang mau pasang Langsung. Udah. langsung. Mau nyoba. Ini gimana manggilnya ya? Lucu. Ada saplasnya. Mesin udah mau jepit. Sini. Tuh. Terus udah buka file baru di komputer. File baru. Oke, sudah dipasang? Sudah, Bu. Oke, sekarang membuat metode, silakan duduk, cari kursi yang di depan. File, terus new. Beri nama file. Apa namanya? Nama file kelompok A 2A kelas kelompok. underscore kelompok 8. Iya. Ayo lo. Bener kan tuh ya underscore. Gak apa-apa, bedain aja. Kakorek. Kok nggak bisa? Kelas kelompok. Sipnya kurang tekan kayaknya. Biasanya kurang ini kayaknya. Spasi aja. Gitu aja nggak apa-apa deh. Kelompok 8. Ketentuan namanya di sini. Itu scan apa? Scan Emang satu, nanti scan nggak sih? nanti. Bener kok pas. Lalu kemudian klik OK. Oke, bawahi. Oke. Oke. Untuk file baru muncul seperti ini. Nih, lihat. Method stationary path definition sample application pre chromatography development post chromatography detection documentation. Klik method. Klik method. Oh iya, siap Bu. Udah makan kambing kan? Definition. Klik definition. Klik sample application Linomat 5. Sample di definition. Klik stationary path. Itu definition apa? Kok definition? Cuma Udah, definition klik doang. definition, terus klik sample application. Ibu. Dia ada checklist. Oh, cek. Oh, di checklist. Nah, terus apa lagi? Klik sample Klik application. stationary path. Terus size-nya klik user define. Yaitu User define. user define. Terus ukuran plate-nya 6 kali 10 cm. Tadi berarti berapa lebar dan User tinggi? define. Tadi berapa tinggi? User define itu User user define. define. User define. Tadi yang belum. Yang belum. Tadi yang pencet. User Nah, itu define. bisa. User define. Terus kok tadi berapa? Tadi berapa? Lebar kali tinggi berarti 5. Lebarnya berapa? 5. Tinggi. Iya, lebar kali tinggi. 5,0. Udah. Spasi. Spasi. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu. Apaan itu? Gas ya? Gas ya? Apaan itu? 9,9 kan? 10 aja nggak sih? Tadi Berapa cuy? Cuy, berapa? 10 Fokus aja aja dulu. Tadi udah 10 udah dihitung. Kecilan kecil. Lanjut nih.
Terus materialnya HPTLC, aluminium sheet silica gel 60F 256. 254. 254. Kenapa sih itu anjir? Kayak tahu bikin panik. Serem. Udah lanjut. Klik definition, kuantitatif. Klik kuantitatif general. Apa? Kuantitatif general. Itu di bawah. Jadi dia bentuknya kayak di Excel ya, kayak sheet Excel gitu. Oke. Sample definition, number of sample 1. Terus Siji. Substance definition, number of substance 1 juga. Siji. Evaluation definition. Iya, terus ya terus Calibration mode, di atas multi-level. calibration mode. Ya sih, ya itu. Multi-level. Multi. Ya. Nah, terus Multi-level, number of standard level. Banyaknya konsentrasi dari standar ada berapa? 4. Empat standar. Evaluation via itu peak, height, and area. Tinggi peak dan area. ya. Lanjut statistik CV. Udah. Calibration data input mode, amount per fraction. Ya. Oke. Terus ke sampel. Itu tuh di bawah. Nah, ya. Wah. Nah, pada kolom sampel ID ketik obat sakit kepala. Panadol extra. Gak boleh pakai merek. Nggak dibayar. Obat sakit kepala. Nggak di endorse. Nggak di endorse. Terus ke substan. Pada kolom substan, nama ketik kafein. Nama Iya. Nama ketik kafein. Kafein apa? Kafein. Iya. Kafein ya, kafein. Ini pakai bahasa Inggris. Kasih kelas. Pada kolom deviation klik 100. Deviation. Deviation 100. Ih, Itu balik harus lagi yuk ke Di substance. enter aja dikit lagi. Banyak. Nah, udah. Sekali semua santai. Dah. Nah, terus 100 ya? Deviation. Iya, iya. 100. Deviation 100. Klik 100. 0. C. Terus apa lagi? Lalu standars. Standar. Pada kolom dim, Iya benar-benar. pada kolom dim dalam kurung dimension atau satuan, klik apa nih? UG mikrogram. Mikro. Udah. Mikro. Udah. Pada kolom standar level 1 klik 500. 500. Sesuaikan, tadi kan diganti ada. 250 berarti. 250. Oh. Disesuaikan. Oh. Terus 500. 500. Kan lu udah ke mikro. 500. 500 saja. 500. 1000. 1000. Apa ke 1000? 1500. 1500 ya. 1500. 1500. Gas kayak gas di rumah. Iya, untuk Terus klik sample application Linomat 5. Oke. Klik Linomat 5 general. Pada bawah udah. Ada. Udah. ada application volume ketik 2 mikroliter. Udah. Oke. Klik Aplikasi sequence. volume tuh volume yang di spotting ya. Jadi kita 2 mikroliter dan 2 mikroliter ini penurunannya sudah otomatis. Ya, jadi nanti yang di spotting itu volumenya hanya 2 mikroliter dan itu sudah otomatis. Jadi yang di siringnya kita ambil lebih, nanti biar sisanya dibuang sama alat. Bentar ya, bisa ngomong. Lanjut. Klik sequence. Segmen Global. bawah. Terus global. Globalnya steering size 100 mikroliter. Ya. Number of tracknya 6. Banyaknya spot. Dalam kurung banyaknya spot ya. Terus band length-nya 1. Terus ke positioning. Itu bawah. Nah, Ya. Position. Application position Y-nya 10 mm. Ya. Oh, ini first application position X sama dengan 10 mm. Jauhan. Jauhan.
distance between track, Automatic. klik automatic. Nah, Terus ke status. status. Bawah ya. Status Iya. apa? Oke bukan? Status pada kolom pial ketik 1, Satu Iya benar Oh, iya, satu. itu. Dia pial itu. 2, 3. Sampai 6. Oh, berturut. Ya, berurutan. 3. Udah tinggal klik aja yuk. Terus Pengen bekerja klik tangannya. layout. Bawah. Oke. Klik file, Oke, save. dulu. Ini ilustrasi posisi spot ya. Kan tadi di sini bikin batas bawahnya tuh di sini. Jadi nanti ilustrasi posisi bentuknya tuh akan seperti ini ya. Nah, ini bikinnya di sequence di positioning ya. Ada posisi YX jarak antar track, distance between track ya. YX ini seperti sumbu koordinat biasa ya, berarti Y-nya adalah yang tinggi, X-nya adalah yang samping ya. Berarti dari sini ke sini nilainya Y ya. Berarti Y-nya adalah 10 mili atau 1 cm. Berarti dari sini ke sini itu 1 cm. Kenapa 1 cm? Dari kemarin kan 1 cm mulu ya di paper, di KLT 1 cm mulu. Apakah harus mutlak 1 cm atau ada syarat tertentu boleh ganti? Boleh ganti asalkan Nggak nyembur, nggak kerendam. apanya? Ini Seneng tuh. ya. Spotnya tidak terendam fase gerak. Kenapa tidak boleh terendam fase gerak? Takut ke bawah. Larut, Pas lagi viral. ngelebar. Hah? Kenapa bisa gitu? Kenapa tuh? Kenapa? Udah kena air, udah kena fase geraknya. Iya, kenapa kalau spot kena fase gerak jadi melebar? Kenapa? Kenapa tuh? Karena spotnya langsung masuk ke fase gerak. Iya, itu balik lagi nanya dong. Kebulak balik dong itu nanya. Jadi elusin duluan dia. Hah? Cuma dia basuhnya kan langsung tercelup, dia langsung mulai elusi. Kalau tercelup langsung. Emang ada elusi langsung elusi tidak lah? Ini maksudnya kan itu mah itu dulu bertahap gitu. Ya itu mah langsung jadi acak-acak kan. Iya, kenapa bisa kayak gitu? Makan satu. Eluen dengan sampel itu sifat kepolarannya sama atau beda? Sama Kalau sama berarti apa? larut kan. Ya, kalau spot ini berada di dalam eluen akan larut karena kepolarannya sama. Sedangkan fungsi eluen itu apa? Memisahkan. Sebelum memisahkan Membawa. apa? Membawa. Membawa. Kalau membawa kan artinya titiknya berbeda, tempat posisinya berbeda. Ketemu di tengah jalan, sama nih, akhirnya terbawa. Jadi makanya spot ini tidak boleh atau harus lebih tinggi dari tinggi eluen. Ya. Nah, sekarang ukur tuh eluen kalian yang di fase gerak berapa tingginya? Bener nggak? Di bawah 1 cm. Nilai X itu sama 1 cm juga ya. Berarti dari sini 1 cm, dari yang kanan 1 cm. Nanti jarak antar tracknya 6 mili ya. 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, yang terakhir 1 cm ya. Nah, kalau nilai X atau lebar ini kan tidak ada syarat khusus. Yang penting dia berjarak, tidak terlalu pinggir ya, juga tidak terlalu mepet antar tracknya. Tapi sekarang kita pakai alat Linomat 5. Ternyata di salah satu, kan bentuknya sekarang gini ya, yang di plat di Linomat 5 kan bentuknya gini. Ternyata di sisi yang ini ada yang terjepit oleh alat Linomat 5. Ya. Nah, diukur tuh penjepitnya berapa. Jangan sampai spotting pertamanya itu di sini, kan harusnya di plat. Nah, berapa lebarnya? Tidak bisa ya. Tapi kalau dilihat dari layoutnya, ini kan lumayan jaraknya agak jauh. Ya, kita geser aja nih ini ke sini biar jarak antar tracknya jadi lebih jauh ya. Tadi berapa? 6. 6 ya. Berarti 8 coba. Ganti 8. Jadi jaraknya 8. Y-nya 10, X-nya 8, jarak antar tracknya jadi 6,8 ya. Nah, jadi posisinya jadi lumayan seimbang lah ya. Oke? Udah 6 ya, silahkan di save.
Klik file, save as. Pastikan nama file sesuai dengan yang pertama dibuat tadi. Di blok terus di copy. Ctrl. Nggak ada kontrol. Ctrl. C. Terus save. Udah kan? Udah. Udah di kontrol C kan? Udah. Udah save. Save. Terus klik run, create new analysis. Run. Samping instrumen. Run, klik new analysis. Iya. Ganti nama file dengan nama Yang tadi yang yang di blok ya? dibuat tadi. Ya, tinggal di paste. Ctrl V. Di paste aja plong. Yes, coklat. Terus save. Klik run, execute next step. Execute. Begitu. Wah. Oke, baca dulu sampai tuntas. Bekerja pada Linomat 5 untuk spotting. Bilas stirring dengan alkohol 3 kali, lalu isi stirring dengan standar 1 sebanyak 10 mikroliter. Spotkan, lalu lakukan untuk semua deret standar dan contoh. Enggak, udah habis satu doang. Ini standarnya ini ya. Cuci dulu, bilas dulu dengan metanol. Ya, cara megangnya sama aja dengan sering yang lain. Stirringnya bagus banget. Oh, sama juga udah bengkok tuh. Iya. Enggak sebengkok. Enggak sih. Bengkok ya udah nggak Itu udah sebengkok keriting fisik sih loh. ya. Terus wajib dibilas dengan larutan yang akan diambil. Kalau pakai metanol tidak wajib, ya sama kayak pipet ya. Kalau pergantian konsentrasi tinggi ke rendah baru metanol, ya. Kalau sampel apa sampel kalau masing-masing larutannya wajib, ya. Oke, saya nyontohinnya pakai metanol. Ini udah dibilas ya, saya pakai metanol, diambil. Volume yang di spotting hanya 2 mikro, jadi ngambilnya nggak usah terlalu tinggi, ya. Nah, supaya mudah menghilangkan gelembungnya, jadi saat narik jangan langsung tarik ke atas, diamin dulu beberapa detik, ya. Jadi kalau misalkan narik terus ke atas, nah jadi dia punya 2 gelembung nih, 1, 2, ya. Nanti susah ngilanginnya, jadi narik, tunggu dulu aja sedetik atau 2 detik, ya. Ini kan jadi gelembungnya hanya bagian atasnya saja. Kalau sudah bagian atasnya saja, tinggal dihilangkan, siringnya dibalik, lalu diketuk. Nah, dia akan ke atas. Iya, kok yang ini gabung. Yang lagi ya. Jadi pas ngambil larutannya, udah ngambil, tunggu 1, 2, udah. Jadi jangan langsung diangkat, terus dibalik siringnya, lalu diketuk. Nah, ini kenapa gelembungnya mudah? Karena siringnya kapasitasnya besar, 100 mikro. Jadi si gelembungnya itu mau lebih gampang bergerak, lebih gampang mobile ya. Kalau dari atas dikeluarkan, karena yang di spotting kan hanya 2 mikro. Biasanya disisakan aja 10 mikro. Ya, sambil menghilangkan gelembung. Jangan lupa ujungnya pakai tisu. Oke, ke 10. Sudah, posisinya dibalik lagi, dicek, gelembungnya sudah tidak ada. Baru kita pasang di sini ya. Cara masangnya ini tuas saat lagi running dia akan turun. Fungsinya menekan bandul siring ya. Ini kalau tidak digeser nggak bisa masuk siringnya, nanti patah. Geser ke kiri ya. Posisinya lurus. Nah, kalau ujung jarumnya kalian merasa menyentuh permukaan yang keras, jangan dipaksa masuk ya. Ini ujung jarumnya itu bengkok ya. Jadi yang harusnya dia masuk lurus ke tengah, karena bengkok kadang dia nyentuh dindingnya ya. Nah, ini nyentuh dinding nih ya. Harusnya dia masuk, tapi karena bengkok ujungnya jadi dia nyentuh dinding. Kalau kayak gini gimana? Diangkat dikit terus turunin sambil diputar. Jadi kan dia nyentuh gini, diangkat dikit, posisinya kan miring, si ujungnya kan miring, jadi diputar biar dia masuk ke tengah. Cara cirinya sudah masuk ke tengah, posisi yang benar itu ujung jarumnya kelihatan dari sini, ya. Oh iya.
Atau di siring ini ada camag, tulisan camag ya mereknya. Nah C-nya ini berhimpitan dengan yang hitam. Nah ini posisinya sudah benar. Kalau misalkan kayak tadi, ini kan dia menyentuh. Nih, ini ujung jerumnya nggak kelihatan nih. Kalau dipaksa running, enternya di alat ya. Kalau dipaksa, nanti dia akan tambah keriting atau bisa jadi patah. Karena dia menyentuh dasar ya. Harusnya kan dia loss ke tengah sini. Oke, ini diangkat dikit lalu didorong sambil diputar. Ya. Oke, kalau sudah enter di sini, alat akan berjalan otomatis, tunggu sampai selesai baru digeser lagi, angkat. Ganti ke larutan berikutnya. Ya. Ini larutan sebelum digunakan dihomogenkan dulu ya. Homogenkannya nggak usah sampai 7 ya. Lama nanti. Ya, 3 aja cukup. Oke. Udah dihomogenkan dulu? Sudah. Ya. Ambil. Ya, jelas buang keluar. Jadi sudah biar lagi nih. Ya, ujung jarumnya pakai tisu didorong sisakan 10 mikro. Dikit banget. Iya, tetap buang. Nanti kan ini dibuang dulu, pokoknya disisain di akhir bisa. Sebagian ada yang dibuang, sebagian ada yang disiring. Nanti dilihat ya. Sudah lihat ujungnya udah belum? Ada di sudah. Hah? Sudah. Ada. Udah. Kurang turun nggak? Angkat dikit, putar. Udah. Udah? Nah, silakan di enter. Iya. Oke, ntar dia dibuang dulu, ntar makanya saya pakai tisu ya, biar alasnya. Nah, dibuang dulu, udah dibuang, baru dia spotting. Nah, ini volume yang turun ya. Lanjut. Ada di YouTube-nya Ayu nanti. Hai guys. Hai Wi, lagi apa? Lagi KLT. Tolong jelasin dong prinsip kerjanya. Kita menganalisis kadar kafein dalam obat sakit kepala, yaitu mereknya nggak boleh disebutkan karena nggak endorse. Oke. Yang ini cek. Berubah operator. Oh si Paris mau nyoba dulu. Kan nggak diantar. Iya maksudnya nggak ditunggu. Biarin. Kasihan, nunggu aja. Tanah enggak? Cek dah. Betul. Nggak akan langsung turun ya. Iya, jarumnya nggak akan langsung turun, dia bertahap. Ada pulpen sama blok not. Di sana. Lihat ya bentuk LC-nya seperti apa di lampu kabinet lampu UV atau bisa di sini di CLC scanner ya.
Di TLC scanner 3 ini plat yang sudah dielusikan itu kita lihat hasil elusinya dan kita baca, kita ukur nanti berapa nilai RF-nya dan berapa luas areanya ya. Jadi dalamnya seperti ini ya. Di sini juga ada base plate, di sini juga namanya base plate ya, sama. Misalkan yang ini nih, yang aksel 2 ya, ini area spotting kalian. Posisikan platnya di atas kanan, di kanan ya, di sini. Di pojok kanan atas. Lalu dinyalakan ilum, ini ada ilum. Sampai muncul sinar hijau. Ya. Terus kita geser base plate-nya, base plate ini ke tengah. Tengah tuh yang ini. Ya, yang ada kotak kecil nih di tengah, digesernya dengan tanda panah ini ya. Oke, nah bentuk spotnya kelihatan. Nah bentuk spot seperti ini secara garis besar, ini kan dia melengkung gini ya. Nah ini proses elusinya tidak baik, ini nggak bagus ya. Harusnya kan kalau uji kualitatif kan yang dilihat adalah RF. RF itu kan berarti jarak. Berarti jarak spot standar dengan spot sampel itu harus sama atau berdekatan. Artinya harus lurus. Ya. Nah, ini bentuknya melengkung gini nih. Berarti otomatis nilai RF-nya berbeda-beda. Nah, ini jadi tidak bisa kurang bagus hasil elusinya, ya. Kemungkinan kenapa bisa kayak gini? Kemungkinan saat pas proses elusi si platnya itu gerak-gerak atau larutannya gerak-gerak. Jadi si fase gerak itu naiknya tidak berbarengan, kanan kiri tengahnya tidak berbarengan. Makanya bentuknya jadi kayak gini. Ya. Ini kita ganti aja platnya. Ya. Yang mudah aja dulu, kita lagi belajar baca dulu. Nah, ini ya. Bagus tapi kurang jelas. Oke, ini jelas ya. Nah, ini kan dia lurus ya. Nah, ini kan lurus ya. Walaupun nggak sama percis, tapi perbedaannya tidak jauh, mendekati lah ya. Ada pulpen yang belakangnya datar nggak? Ya boleh itu. Standar. Oke, ya. Oke, sekarang kita baca dulu. Ini laporan kamu bukan? Iya. Nanti buat belajar bisa, kan laporan dikumpulin lah. Iya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, Atas sus. 2. Nah, posisi bentuknya gini ya. Iya. Ini 2, 1, 2 di sini, ini 4 di sini. Ya. Jadi ilustrasinya kayak gini. Ya. Bawahnya ini bawah. Dari bawah ke atas. Berarti ini atasnya, ini bawah, ya. Spot 1, 2, 3, 4 itu merupakan spot Standar. ya, standar kafein. 5 dan 6 merupakan Sampel. ya, merupakan sampel. Apa yang bisa dibaca dari hasil seperti ini? Ada kafein. Cuman satu. Standar hanya 1 spot. Ya, terus Sampel ada kafein. hah? Sampelnya ada 2. Sampelnya di- Sampel mengandung 2 spot, artinya punya 2 komponen atau 2 analit. Terus apa lagi? sampel mengandung kafein. Kafein. Sampel mengandung kafein. Dari mana sampel terdapat kafein? Ada dari Hah? Karena ada spot yang sama kayak dengan standar. Ada spot di sampel yang sejajar dengan spot standar. Ya, berarti itu namanya tadi apa yang kalian simpulkan? Ada spot yang sejajar dengan standar, itu namanya apa? Yang dilihat nilai RF. Nah, RF itu untuk apa? Untuk apa tadi itu kalian? kualitatif. Kualitatif atau? Hah? Melihat adanya ini. Sampel tamu ya. Yaitu namanya apa? Identifikasi. Kasih identifikasi dulu nih, kasih identitas dulu nih. Sampel ini punya 2 analit, punya 2 komponen, misalkan analit A dengan analit B. Kasih identitas dulu nih berdasarkan nilai RF-nya.
ada nggak nilai RF yang sama atau berdekatan dengan RF standar? Ternyata ada yang B ini. Berarti secara identitasnya bahwa sampel mengandung kafein. Yang mana? Yang ini, yang B ya. Namanya identifikasi. Berarti sampel mengandung kafein. Setelah dinyatakan mengandung kafein, apalagi? Yang keduanya apa? Apalagi setelah identifikasi? Setelah dinyatakan bahwa sampel mengandung kafein, berarti apalagi yang selanjutnya? Apalagi yang kita cari? Dasar ya. Luas area untuk? Uji kuantitatif. Ya, atau kadar. Ya, dicari nilai luas areanya untuk mencari kadar. Berarti kalau sampel ini, luas area mana yang digunakan untuk mencari kadar kafein? Luas area A atau luas area B? Yang B, ya, yang sejajar dengan standar. Bisa tidak kita mencari kadar A? Bisa nggak kita mencari kadar A? Kan masing-masing spot ini kan punya nilai RF, punya nilai luas area. Ya, RF-nya yang A beda dengan kafein, berarti ini bukan kafein, tapi dia punya nilai luas area. Bisa nggak dicari kadar A pakai luas area A? Nggak bisa karena nggak ada standar. Ya, tidak bisa dicari kadar A karena mencari kadar itu kan perbandingan luas area sampel dengan luas area standar. Di sini luas area standar A-nya nggak ada, jadi tetap walaupun dia punya luas area tidak bisa dicari kadar A-nya berapa. Ya, misalkan spotting dapat lagi di sini nih spotnya. Dua ini nggak ada. Apa yang bisa dibaca? Nggak ada kafein. Sampel tidak mengandung kafein. Terus gimana cara mencari kadar kafeinnya? Nggak usah dicari. Makanya yang kalian lakukan adalah identifikasi dulu nih. Kalau memang sampel tidak teridentifikasi kalau misalkan kafein tidak teridentifikasi di dalam sampel atau tidak ada di dalam sampel, ya nggak usah dicari kadarnya. Walaupun dia punya spot, ya karena spot ini ya emang ada tapi bukan spot kafein. Makanya identifikasi dulu, ya. Kemarin kalian GC, sampelnya BTX banyak tuh peaknya. Tapi kalau tidak ada RT yang sama dengan RT toluen misalkan, ya nggak usah dicari toluennya walaupun peaknya banyak, ya. Sudah? Ya. Kalau sudah taruh di situ di kering angin saja. Taruh situ aja, ya. Di besinya itu aja, tutupnya. Nah, ya. Jadi kalian lakukan identifikasi dulu, kalau memang tidak ada ya tidak perlu dicari kadarnya, ya. Oke, sekarang dari sifat kepolarannya, ya. Tadi fase diamnya apa? Silika gel. Sifatnya? Polar. Hah? Polar. Polar. Kan dia punya gugus OH. Apa bedanya sama ODS C8? HPLC kan pakai ODS C8, sama-sama silika kan? Apa bedanya? Yang HPLC sifatnya apa? Polar. Di sini silikanya masih SiOH. Tapi kalau ODS sudah digantikan dengan gugus C8 atau C18. Jadi yang tadinya sifatnya polar berubah menjadi non polar. Iya, ya. Ini fase geraknya berarti secara otomatis non polar, ya, karena harus berbeda, ya. Oke. Ini namanya teknik elusi apa? Terbalik atau normal? Normal. Fase diam polar, fase gerak non polar? Normal, ya. Normal phase. Oke. Dengan sistem elusi seperti ini bisa nih diprediksi nih antara A dengan B mana yang lebih polar? Mana yang lebih polar? Yang A. Yang A. Ada yang B? Ini bawahnya nih ya, nih bawah, nih atas. Misalkan nih batas fase geraknya sampai sini deh. Ini batas fase gerak. Oke, mana yang lebih polar, A atau B? A. Ada yang jawabannya B? Tak apa tak? Tengah-tengah ada. Nggak ada. A. Dwi, kenapa Dwi? A. Kenapa Dwi A? Karena kenapa tak A? Karena dia
ya jadi dia lebih Berinteraksi. susah lepas Bu, masih susah move on ke sini karena dia lebih cepat ya Allah. lebih cepat ya Bu, jadi dia masih lama jadi karena sama-sama polar ya masih lama. Yang A ini lebih terikat, ya, itu intinya. lebih terikat di fase diam, berarti artinya sifat kepolarannya tinggi. sama dengan fase diam, ya. Yang B ini lebih mudah bergerak, kan dia mengikuti fase gerak karena sifat kepolarannya sama dengan fase gerak, ya. Itu dilihatnya berarti dilihatnya kalau nggak jarak, kan dia jaraknya lebih dekat ke dasar yang awal, ya. Berarti kan dia bergeraknya sulit, artinya dia terikat oleh fase diam, berarti kepolarannya sama dengan fase diam. Oke. Sekarang balik lagi ke sini, ya. Ini di sini ada posisi X, Y, ya. X, Y-nya sama seperti tadi. Ini Y, ini X. W ini adalah wavelength atau panjang gelombang, ya. Jadi spot tersebut akan dideteksi berdasarkan panjang gelombang, ya. Sama kayak spektroivis nih, kita nanti mencari lambda max dulu berapa. Lambda max kafeinnya berapa, baru dicari luas area dari masing-masing spot, ya. Oke, itu ada garis, ulang lagi ya. Saya ulangi lagi. Posisikan platnya itu, area spotting kalian mana? Misalkan di sini, ini kan dibagi dua ya. Misalkan di sini taruhnya di pojok kanan atas. Lalu nyalakan ilum. Ilum nyalainnya tekan sekali. Oke, sampai muncul sinar hijau. Nah, Kalau sudah sinar hijau muncul, geser ke tengah. Tengahnya itu yang kotak kecil ini. Pakai tanda panah ini. Ini tanda panahnya susah ya, jadi boleh pakai pulpen. kiri. Sampai muncul garis hijau. Nah, ini garis hijau nih. Garis hijau ini kayak kursor ya, sebagai penunjuk. Garis hijaunya ditarik ke atas. Oke. Nah, tadi karena kita sudah identifikasi, berarti yang kita perlu cari hanya yang ini saja. Yang ini aja nih. Kan di bawah ada dua nih. Ini tidak perlu dicari berapa. RF-nya berapa, areanya berapa, tidak perlu. Kita mencari yang sejajar dengan standar saja, ya. Letakkan garis hijaunya itu di spot pertama. Spot pertamanya di sini. Ini kan satu di sini ya. Berarti spot pertama di sini. Nah, letak garis hijau itu hanya dua. Ini spot misalkan di bawah dan di atas, ya. Di bawah, di atas itu sesuai dengan laju alir fase gerak. Berarti ini di bawah, ini di atas. Ya, pertama kita taruh di bawah spot dulu. Taruh dia di spot pertama bagian bawah. Oke. Ini karena ini spot pertama, standar pertama namanya X1. Posisinya di bawah spot. Namanya Y start. Nanti ada di atas spot namanya YN, Y awal, Y akhir. Ya. Nah, ini di sini berarti ini X1. Yang di bawah namanya Y start, Y awal, yang di akhir namanya YN, Y akhir. Ya, yang di bawah namanya awal, start, yang di atas namanya akhir. Ya. Ini di bawah posisinya. Kalau di sini hanya ada XY aja ya, nggak ada X1, X2 nggak ada. Oke, X-nya 8,3 karena spot pertama namanya X1, 8,3. Y startnya 32,1. Tapi kalau nilai Y itu harus mewakili semua spot karena bisa digeser ke kiri, ke kanan ke kiri bisa digeser. Kan ini bentuk spotnya gini. Kalau splitnya kan gini misalkan, dia hanya bisa gini, ya. Berarti nilai Y-nya adalah sama semua. Nanti nilai X yang berbeda, ya. Berarti nilai Y-nya sama semua. Syaratnya kan tadi posisi garis itu hanya dua, di bawah dan di atas. Tidak boleh memotong. Nah, ini berlaku juga untuk spot yang lain. Jadi kalau bentuk spot kalian tidak lurus kayak tadi nih ya, tetap nyarinya yang sama. Kan harusnya gini. Tapi kan kepotong nih. Berarti garisnya harus turunin, ngikutin yang bawah. Yang atas juga sama, ngikutin yang paling atas. Berarti di sini Y startnya, ini YN.
Jadi 32,1 dicek dulu ke spot yang lain. Ada yang terpotong tidak? Nah, ini nggak ada ya? sih, nggak ada. Kayaknya Berarti masih bisa dipakai. Kalau dia potong berarti turunin lagi. Ya. 32,1. Sekarang YN-nya tarik ke atas. nah, baru berubah. Oke. 39,8. Dicek lagi ke spot yang lain. Nggak ada. Nggak ada, aman ya. Nah, Oke, 39,8. Oke. Ini baru X1. Kita punya 6 ya. Tapi tidak perlu dicari masing-masing nilai X-nya. Karena tadi di awal ada distance between track atau jarak antar track. Ada yang ingat berapa nilainya? Nah, 6,6. oh 6 kan 0, 6,8. Jadi garis hijau itu akan berpindah ke samping 6,8, 6,8, 6,8. Jadi kalian hanya perlu mencari patokan awalnya saja, yaitu X1, Y start, YN. Nanti selanjutnya alat akan mengikuti. Ya, gitu. Oke, ini saya ulangi lagi. Sekarang lihat yang punya kalian dulu deh sebelum kalian coba. Lurus nggak nih? Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. lurus ya. Lurus. Ya, ini saya ulangi lagi. Aja ya, Silahkan pakai kalian cari. Ya. Sakit. Silahkan kalian cari titik ini. Ya bu. Nah, ilu Sampai kelihatan kayak itu. sekali tapi tekan. Nah, ada. Nah. Terus geser ke tengah sampai musuh garis hijau. Waktu pakai pulpen yang belakangnya datang. Aman bu. Naikin ke atas dulu aja. Susah pakai itu tuh. Kok gak naik gak sih spot? Iya, udah naik mirip. Paling nggak rendah ini ya? Iya. Tapi nilai Y ini udah berubah. Kenapa? Katanya di copy pulpen. Satu dulu udah dong. Udah bu.